Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retnandriani dari kelompok 12 mata kuliah perencanaan pembelajaran. Saya akan menjelaskan tentang syarat, sifat, dan tugas guru kelas di madrasah. Yang pertama adalah syarat guru kelas di madrasah. Syarat yang pertama yaitu syarat jasmani. Bagi seorang guru yang harus dipenuhi ialah seorang guru tidak boleh mempunyai cacat dalam tubuh yang nyata, misalnya saja mata juling, kero, mulut sumbing, jalannya pengkor atau pincang, dan sebagainya. Karena hal ini dapat mengganggu guru dalam menunaikan tugasnya dan akan menghilangkan rasa kebanggaan murid atau timbul rasa kekecewaan dalam hati murid, sehingga rasa kecewa tersebut dapat mengganggu dalam suasana pengajaran dan pendidikan. Nah, untuk syarat selanjutnya adalah syarat rohani. Jadi, seorang guru harus memiliki sehat rohani seperti bertakwa kepada Allah, dewasa dalam berpikir dan bertindak, mampu mengendalikan emosi, sabar, ramah, sopan, dan lain-lain. Nah, guru juga dituntut untuk harus mematuhi norma dan nilai yang berlaku serta memiliki semangat untuk membangun. Nah, untuk syarat yang selanjutnya adalah syarat administrasi. Syarat administratif ini bagaimana seorang guru harus memenuhi syarat secara administrasi seperti soal kewarganegaraan warga Indonesia, umur misal sekurang-kurangnya 18 tahun, berkelakuan baik, memiliki latar belakang guru, dan mengajukan permohonan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah sifat guru kelas di madrasah. Seperti guru harus memiliki sifat dalam tutur kata yang sopan, sikap yang lembut, terus menumbuhkan kasih sayang kepada peserta didik, intens mengupgrade pengetahuan akademiknya, berpenampilan BRM, bersih, rapi, dan menarik, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tugas guru kelas di madrasah. Tugas yang pertama adalah mengajar peserta didik. Jadi seorang guru ini memiliki bertanggung jawab untuk mengajarkan suatu ilmu pengetahuan kepada sang murid gitu. Nah, tugas yang kedua adalah mendidik para murid. Nah, guru dalam mendidik muridnya ini bertujuan untuk mengubah tingkah laku murid menjadi lebih baik. Nah, yang selanjutnya adalah melatih peserta didik. Nah, seorang guru dalam melatih peserta didik ini untuk melatih agar murid memiliki keterampilan dan kecakapan besar. Nah, untuk selanjutnya adalah membimbing dan mengarahkan. Nah, jadi seorang guru ini memiliki tugas untuk membimbing muridnya dan mengarahkan anak didiknya agar pada jalur yang tepat dan sesuai dengan tujuan dan norma-norma. Nah, untuk yang selanjutnya adalah memberikan dorongan pada murid. Nah, jadi seorang guru ini harus berusaha keras untuk mendorong muridnya agar menjadi lebih baik dan agar lebih maju. Misalnya dengan memberikan hadiah agar murid lebih semangat untuk belajar dan mengetahui apa yang memang harus mereka ketahui gitu. Nah, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Lutfiati Najwa, NIM T 2018-4037. Di sini saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, makna dan hakikat guru profesional. Yang kedua, ciri-ciri guru profesional. Dan yang ketiga, profil guru profesional. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, makna dan hakikat guru profesional.
Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dan dalam pasal 1 disebutkan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Jadi guru profesional itu adalah seorang pendidik yang memiliki tugas mendidik, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan formal berdasarkan keahlian yang dimiliki yang telah memenuhi standar mutu tertentu dan telah melalui pendidikan profesi. Jadi dikatakan guru profesional itu apabila seorang guru telah menempuh pendidikan profesi. Selanjutnya ciri-ciri guru profesional. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa ciri-ciri guru profesional ada 4. Yang pertama, mempunyai kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini berkaitan dengan kemampuan mengelola pembelajaran seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan juga menilai hasil pembelajaran. Yang kedua, mempunyai kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini menyangkut kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, dan dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya. Yang ketiga yaitu mempunyai kompetensi profesi. Kompetensi profesi ini berkaitan dengan penguasaan pelajaran secara luas dan mendalam. Jadi guru itu harus memiliki penguasaan yang luas terhadap pelajaran. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini berkaitan dengan kemampuan guru untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan peserta didik secara luas dan mendalam. Jadi dikatakan guru profesional itu paling tidak guru itu harus memenuhi 4 kompetensi yang telah dijelaskan tadi, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi profesi, kompetensi kepribadian, dan juga kompetensi sosial. Selain itu, guru juga harus memegang beberapa prinsip profesional, diantaranya memegang teguh kode etik profesi, kualifikasi latar pendidikan guru itu sesuai dengan tugasnya, mendapatkan penghasilan sesuai dengan kinerjanya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu profil guru profesional. Profil guru profesional itu dapat dilihat dari kualifikasi personalnya. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu yang menjelaskan tentang guru dan dosen disebutkan bahwa kompetensi kepribadian itu disebut juga dengan kualifikasi personal. Menurut Ghainun Naim, kualifikasi personal yang harus dimiliki seorang guru itu, yang pertama, guru itu harus baik. Baik di sini berarti guru memiliki sifat atau moral yang baik, seperti memiliki sifat jujur, sabar, dan juga bertanggung jawab. Yang kedua, guru yang berhasil. Seorang guru itu dikatakan guru berhasil apabila dalam mengajar ia menunjukkan kemampuannya sehingga tujuan yang ditentukan dapat dicapai oleh siswa. Dan yang ketiga yaitu guru efektif. Dikatakan efektif apabila seorang guru mampu menggunakan atau memanfaatkan waktu dan tenaga yang sedikit tetapi dapat mencapai hasil yang banyak. Dan juga guru yang efektif itu guru yang mampu menggunakan metode dan strategi agar berguna bagi tumbuh kembang peserta didiknya. Jadi guru yang profesional itu adalah guru yang memiliki unsur utama dalam dirinya itu yaitu memiliki kualifikasi personal. Selain itu guru juga harus memiliki kualifikasi kemampuan pedagogik, di mana kemampuan pedagogik ini berkaitan dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ketiga.
Baik, saya Vina Horunisa, NIM T 2018-4038. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang fisik dan mental guru profesional. Nah, pendidik itu memiliki tanggung jawab yang sangat komprehensif terhadap peserta didik, baik itu perilakunya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Nah, maka itu untuk mewujudkan dunia pendidikan yang dapat mencapai tujuan, maka diperlukan dari faktor pendidikannya, yaitu guru dituntut untuk memiliki perkembangan fisik dan mental yang baik. Antara jasmani dan rohani yang dimiliki seorang guru haruslah baik keduanya dan harus imbang. Berikut akan diuraikan sebagai standarnya. Yang pertama yaitu standar spiritual. Yang kedua, standar mental. Yang ketiga, standar moral. Yang keempat, standar sosial. Yang kelima, standar psikis. Yang keenam, standar intelektual. Dan yang terakhir yaitu standar fisik. Nah, tugas yang dilaksanakan oleh seorang guru merupakan tugas yang mulia. Oleh karenanya, mempersiapkan guru yang sangat profesional juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi demi mewujudkan dan mencetak peserta didik yang paham tujuan mereka dididik. Sehingga ketika peserta didik telah menyelesaikan program pendidikannya, mereka, yaitu peserta didik, dapat mengaplikasikan dan memfungsionalisasikan ilmunya untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, ketika kita memiliki guru yang profesional, seorang murid itu akan mengaplikasikan terhadap kemaslahatan umat manusia. Yang terakhir yaitu saya akan membahas tentang kemahiran yang dimiliki guru-guru profesional. Yang pertama yaitu kemahiran berpikir. Terhadap dua macam kemahiran berpikir yang semestinya dimiliki oleh guru profesional, yaitu kemahiran berpikir kritis dan yang kedua yaitu kemahiran berpikir kreatif. Dan yang kedua yaitu kemahiran komunikasi. Kemahiran berkomunikasi berupa mampu menyampaikan berita, pesan, atau pendapat kepada para pendengar. Dalam berkomunikasi, guru harus memanfaatkan semua kemampuan panca inderanya guna pesan dan tujuan yang diinginkan dapat tersampaikan kepada pendengar dan tidak hanya didasarkan kepada akal dan perasaan. Yang ketiga yaitu kemahiran memimpin. Guru adalah pemimpin bagi siswanya, karena memimpin merupakan kegiatan membimbing, mendidik, melatih, mengajar, dan mengarahkan siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dari segi akademis, jasmani, serta rohani. Yang keempat yaitu kemahiran interpersonal. Nah, kemahiran interpersonal dalam pandangan Abdullah Hasan bin Ainon menunjukkan pada kemahiran interpersonal, guru merupakan kemahiran berkomunikasi, mendengar, bertanya, berkata, mengubah sikap dan tingkah laku, penampilan dan komunikasi. Yang kelima yaitu kemahiran berilmu. Nah, guru yang berilmu identik dalam kompetisi profesional sebagaimana pendapat Uzair Usman. Setidaknya terdapat 5 hal kompetisi profesional yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Yang pertama, menguasai landasan pendidikan. Yang kedua, menguasai bahan pengajaran. Yang ketiga, menyusun program pengajaran. Yang keempat, melaksanakan program pengajaran. Dan yang terakhir yaitu menilai hasil dan proses belajar mengajar. Seharusnya guru yang berprofesional tetap menjaga kapasitas keilmuannya untuk terus diperbarui seiring perkembangan zaman, agar guru dapat mengikuti persoalan-persoalan terkini dan menjadi solusi terhadapnya. Mungkin cukup sekian ulasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.